Halo, kembali lagi dengan saya M. Fahmi Amarudin. Pada video kali ini saya akan melanjutkan materi kemarin, yaitu kita akan membahas penggunaan macam-macam operator, kemudian penggunaan macam-macam variabel, dan tentu saja dengan function. Pada macam-macam operator ini, kita akan mempelajari diantaranya, yaitu aritmatik atau perhitungan, lalu ada segment, dan ada perbandingan. Oke, kita langsung saja mempraktekannya. Jangan lupa kita buka dulu XMPP-nya dan juga Visual Studio Code-nya. Kita start dulu Apache-nya. Oke, sudah berjalan ya. Oke, tadi ini sudah berjalan ya. Oke, tadi ini sudah berjalan ya. Kita bisa buka langsung Visual Studio Code-nya. Oh iya, informasi buat kalian. Kita bisa menambahkan index.php. Kita bisa buat tag PHP-nya di sini. Sekarang kita buka dulu echo loadernya lagi. Kemudian kan buka browser. Nah, tadi ketika kita menggunakan indeks HTML, kita tidak perlu menggunakan belakangnya ini apa. Kemarin kan kita sudah membuat latihan 1. Nah, latihan 1. Maaf. Nah, kemarin kan kita membuat ini. Ketika kita tidak menggunakan indeks, maka harus ditulis latihan 1.php-nya. Ketika kita menggunakan indeks, kita tidak perlu menuliskan indeks PHP di sini. Kenapa? Karena otomatis default PHP ini, server ini akan mencari di mana indeks PHP itu terlebih dahulu. Jadi yang pertama cari adalah indeks PHP. Gitu. Ya, itu segala informasi saja. Kemudian kita fokus ke belajar aritmatikanya tadi. Belajar operator PHP. Kita buat latihan 2. Nah, kita akan belajar operator aritmatika terlebih dahulu. Nah, di operator aritmatika, PHP itu memiliki penjumlahan. Juga nanti ada pengurangan. Kemudian perkalian juga ada. Selanjutnya ada pembagian. Kemudian sisa bagi atau modulo. Kemudian itu juga ada pemangkatan.
Oke, kita ke yang pertama, penjumlahan. Sebelumnya kita biar mudah kita buat dulu variabel di sini. Sekarang kita buat variabel A sama dengan 3. Kemudian variabel B sama dengan 7 misal. Nah, untuk penjumlahan ini kita bisa coba dengan $C sama dengan $A ditambah dengan $B. Kemudian kita keluarkan menjadi echo. Supaya lebih kelihatan, sini juga beri lagi aja. Variabel A sama dengan $A, kemudian variabel B sama dengan $B. Di sini echo A tambah B sama dengan $C. Kita save, kita lihat di browser. Tadi sih lupa kasih BR ya supaya rapi. Kita refresh lagi. Nah, gini, jadi variabel A 3, variabel B 7. Jadi A tambah B sama dengan 10. 3 tambah 7 sama dengan 10. Betul ya? Kita lanjut. Nah, untuk pengurangan sama aja. Kita bisa kopas dari sini aja supaya tidak kelamaan. Ini tinggal ubah jadi kurang. Kita copy lagi dari sini. Kita tanda kurang. Nah, kita save. Nah, 3 kurangi 7 4 karena ya berkurang gitu. Atau ya gampang kita ubah aja deh. Oke, kita refresh lagi. Nah, 7 kurangi 3 sama dengan 4. Betul. Oke, lanjut lagi. Perkalian juga masih cukup mudah. Copy lagi aja dari atas. Kita ubah tandanya dua-duanya menjadi bintang.
Kalau bintang bukan X, karena kalau misalnya kita menggunakan X, maka dia akan mendeteksi ya sebagai X, bukan sebagai kali gitu. Kita save lagi. Ya, 3 kali 7 sama dengan 21. Betul? Masih aman? Masih bisa ya mengikuti. Lihat lagi untuk pembagian. Nah, untuk pembagian juga kita menggunakan garis miring seperti ini ya, bukan titik 2. Kita save lagi. Nah, 3 bagi 7. Nah, segini hasilnya. Mereka ada yang mau ngecek kalkulator, silahkan. Atau biar mudah ya, coba dibalik lagi aja deh. Coba kita balik. B, sini A, sini B, sini A, gitu ya. Lanjut. Nah, ini bener kan? 2, 3, 3, 3, 3. Nah, sekian. Itu hasilnya. Sebagi atau modulo. Sebagi atau modulo ini kita juga gunakan ini aja. Ini biasanya yang menggunakan untuk orang matematika ya. Untuk modulo kita menggunakan persen ya. Menggunakan persen. Nah, kita save dan kita start lagi. 7 modulo 3 hasil apa? Sisa bagi dari 7 dibagi 3 yaitu 1. Nah, nanti kita pemangkatan. Kita gunain aja pemangkatan. Pemangkatan bedanya dengan perkalian itu tambah 1 lagi bintangnya. Nah, begitu. Coba kita refresh. 3 pangkat 7. Berapa tuh jadinya tuh? Nah, sekian. Nah, begitu. Berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sampai 7 kali. Oke, itu untuk aritmatika. Kita pindah ke assignment. Hilangkan tag. Aduh aja. Nah, biar kelihatan ya. Kita belajar assignment di sini. Nah, assignment. Assignment ini, operator ini adalah operator untuk memberikan tugas kepada variabel. Biasanya digunakan untuk mengisi nilai. Contohnya di sini kita bisa menggunakan pengisian nilai. Nah, pengisian nilai sama dengan ini tadi.
sama dengan di sini nih. Kita bisa gunakan misalkan balik lagi kita deklarasikan kembali assignment. Nah, ini pengisian nilai. Kita pilih komentar di sini. Ini pengisian nilai A sama dengan 5 tadi. Dengan 8 misalnya. Nah, ini pengisian nilai. Nah, sebenarnya di sini assignment ini fungsinya bersama dengan aritmatika tadi. Mungkin kita bisa kupas aja di sini. Jumlahan pemangkatan di sini ya. Biar tidak selama-lama, sebenarnya soalnya sama. Nah, untuk mengedit sekaligus di Visual Studio, kita bisa mencet Alt dengan klik di mana saja yang diubah. Saya akan mengubah di sini. Maaf. Nah, kalian bisa menghapus kalian sekaligus di sini. Kemudian sini tidak perlu ada variabel C. Nah, ini cara menggunakannya adalah misalkan variabel A di sini kita beri tanda tambah sama dengan. Tambah sama dengan di sini kita mau tambah berapa nih, jadi kita hanya perlu mengubah variabel A aja. Kita A 4, A sama dengan 5 tadi kan, 5 kita mau tambah berapa nih, misalnya tambah 5. Oke, nanti kita akan lihat hasil di sini. Mungkin sekalian aja ya di sini ada pengurangan juga, kurang sama dengan 5 juga sama. Sini B, sini A lagi perkalian, kali sama dengan 3 misalnya. Sini ada B, pembagian, bagi sama dengan bagi 4 misalnya. Kemudian di sini sisa baginya juga bisa bagi 4 lagi misalnya. Kemudian pemangkatan juga ada, pemangkatan bintang sama dengan pangkat
2 aja misal. Oke, di sini harusnya itu semua ya. Kita lihat di sini. Nah, harusnya saya deklarasikan lagi di sini biar kelihatan. Kelihatan ya hasilnya, jangan langsung angkanya saja yang keluar. Nah, save, kita reset lagi. Nah, 10 tambah 5 sama dengan 10. 3 kurangi 5 sama dengan 3. Sebentar, ada yang salah di sini. Oh, maaf. 8. Di sini 8 ya. 8 kurangi 5 sama dengan 3. Harus itu 8. Kemudian di sini ini juga dari 30 di sini salahnya. Mungkin ikut hasil dari sini tadi ya, nggak kereset jadi. Nah, ini lanjut tuh sampai bawah. 900. Nah, begitu hasilnya. Ini untuk lebih gampang lagi gini aja deh biar nggak kelihatan. Luarnya kita hilangin semua. Nah, gitu. Nah, gitu deh. Tadi yang A ini berarti ke paste dari sini ya. Berarti 10 kali 3 sama 30. B tadi ke paste dari sini. B itu terus lagi dari sini. Begitu sampai bawah. 30 pangkat 2 900. Oke, kita lanjut lagi. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke perbandingan. Kita buka dulu di sini biasa supaya rapi. Nah, di sini ubah perbandingan atau relasi ya, sama aja. Sini. Nah. Sudah. Jadi nanti di sini itu ada sama dengan, ada sama persis dengan, tidak sama dengan maksudnya, terus tidak sama persis dengan, ya nanti macam-macam. Kita mulai dari sama dengan terlebih dahulu ya. Sama dengan. Nah, untuk mengetahui sama dengan ini kita bisa deklarasikan kembali ini A dan B-nya. Lebih mudah di sini saja. Dengan nilai sama. Kita bisa buat dengan kita simpan di variabel C. A apakah sama dengan B.
B. Gini, kemudian kita echo, keluarkan nilainya. Oke, coba kita lihat hasilnya ya. Jangan lupa di sini kasih BR dahulu. BR. Nah, di sini hasilnya kosong. Kenapa kosong? Karena kosong itu 0 atau false. Berarti di sini apakah 5 sama dengan 8? Tentu saja tidak. Karena ya beda, 5 dan 8 itu beda. Oke. Lanjut lagi, ada sama persis dengan. Nah, kita bisa gunakan ini lagi. Hanya saja nanti di sini kita tambah sudah sama dengan lagi. Bedanya di situ. Sama dengan sama persis dengan. Kita save lagi di sini. Kita refresh. Nah, saya tetap kosong karena apakah 5 sama persis dengan 8? Tentu saja tidak. Kalau misalkan ingin bernilai true atau 1 atau ya benar, itu untuk yang di atas itu harus sama dengan nilainya. Jadi 5 sama dengan 5 nanti benar. Atau kita coba di sini. 5. Nah, maka dia akan nilai 1 dua-duanya. Karena nilainya sama. Dan yang di bawah itu dia akan mengecek tipe datanya juga. Apakah ini kan otomatis integer ya. Kalau misalkan string kita nggak tahu nanti hasilnya akan gimana gitu kan. Misalnya gini, B nanti itu string, beda lagi. Oke. Atau B gini, 5. Oke. Nah, dia akan hilang. Dia sama karena nilainya sama. 5 dengan 5 ya sama nilainya 5 gitu. Tapi ketika yang di sini sama persis dengan, dia akan hilang karena tipe datanya beda. Nah, karena ini string. Kita kembalikan lagi seperti semula. Ini 8. Oke, selanjutnya kita juga memiliki tidak sama dengan. Jadi mungkin kebalikan sama ini ya. Kita copy lagi aja supaya mudah. Tinggal lihat. Tidak sama dengan. Oke, kita hanya perlu merubah di sini. Kita kasih tanda seru di sini. Nah, gini. Di sini jadi apakah A tidak sama dengan B? Harusnya bernilai 1. Nah, kan kebalikan dengan ini. Ini false, 0 atau tidak ada. Nah, sini hasilnya 1. Gitu, lanjut lagi. Selain dengan ini, kita juga bisa menggunakan ini. Kita jadi 2 di sini ya. Kita bisa menggunakan ini. Nah, hasilnya juga 1 sama karena cuma beda tanda. Jadi artinya sama aja, tidak sama dengan. Kalian bisa menggunakan ini dan ini. Bebas. Terus tidak sama persis dengan. Jadi kita bisa copy dari sini.
kita ambil satu sama dengannya, kasih satu tanda seru di sini. Oke, kita set lagi. Nah, betul kan, hasilnya sama tetap. Oke, lanjut lagi. Kita punya juga lebih besar dari kita masih kopas aja dari sini. Ya, untuk lebih besar dari kita hanya perlu mengubah tandanya di sini lebih besar. Nah, ini. Nah, apakah 5 lebih besar daripada 8? Salah. Itu di sini akan 0 hasilnya. Gitu. Lanjut, kita juga bisa menambahkan lebih besar dari sama dengan di sini. Sama aja hasilnya masih 0. Kemudian kita punya lebih kecil dari juga. Kecil dari. Terus kupas dari sini, kita hanya perlu mengubah tandanya lagi. Ups. Saya mau ganti ya. Nah, kebalikan dari yang sebelumnya, maka di sini bernilai 1. Itu untuk perbandingan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke bagian macam-macam ini ya, variabel. Nanti ada variabel lokal, variabel global, dan ada variabel statik. Oke ya, untuk lebih rapi lagi kita kasih lagi di sini tanda satu sini. Ini tadi belajar 1 di sini. Oke, tadi di sini kita belajar operator ya. Kita belajar macam-macam variabel. Nah, pada variabel di sini kita ada variabel lokal, variabel global, dan variabel statik tadi ya, sudah saya jelaskan. Kita buat dulu, kita akan belajar terlebih dahulu variabel global yang mudah. Global. Nah, variabel global itu begini teman-teman. Nah, ini sudah variabel global. Begini itu sudah variabel global. Jadi variabel global itu variabel yang bisa digunakan walaupun nanti dalam function. Gitu. Jadi secara default ketika kita mendeklasikan variabel tersebut memiliki scope atau ruang lingkup global. Bisa diakses dari mana saja dan semua bagian kode program. Gitu. Misalnya kita sudah deklarasikan sini B, kita bikin nama kita. Nah, sini kita buat Fahmi Amarudin. Oke, misalkan kita echo.
Oke, kemudian kita cek aja kelas. Nah, kan sama aja nih global. Kemudian kita bisa buat selanjutnya itu lokal. Jadi variabel lokal ini beda dengan variabel global. Variabel lokal tidak bisa diakses dari manapun. Ia hanya bisa diakses dari scope di mana ia didefinisikan. Jadi dalam PHP, setiap variabel yang dideklarasikan di dalam sebuah fungsi, maka ia secara otomatis didefinisikan secara lokal dalam artian tidak bisa diakses dari luar fungsi. Nah, di sini kita buat lokal misalnya. Kita kasih BR. Kemudian kita buat function halo dunia misal. Nah, buka tutup kurung. Misalkan di sini kita tulis lagi Haldun. Halo dunia. Nah, kemudian di sini kita panggil. Coba sini echo, kita coba echo Haldunnya di luar ya. Lihat hasilnya di sini. Nah, dia akan error karena dia hanya bisa dipanggil dengan ini. Halo dunia, fungsinya ya gitu. Oke. Selanjutnya kita ada di statik ya. Ini error kita hapus saja. Nah, kalau kita hapus coba ya. Lihat dulu. Warning apa hilang? Nah, warning kan hilang kan? Situ. Warning hilang. Kita coba lagi untuk yang statik ya. Global, kemudian di sini tadi kita lokal ajar. Nah, untuk statik ini kita tetap menggunakan function dimana kita bisa menggunakannya dengan cara misalnya di sini kita
Nah, kita coba dulu menggunakan lokal tadi. Misalkan sini $x sama dengan 1. $x di sini, dan ordernya ini kita gunakan static aja deh. Nah, kita keluarkan kan hasilnya tetap 1 tuh. Ups, ada yang salah. Line 97. Oh, ini saya udah ngopas di sini tuh. Nah, tadi error karena ada 2 fungsi ya. Hasil 1 kan. Nah, kalau misalkan kita tambahkan kasih increment seperti itu. Nah, kayak hasilnya kan 1 1 1 terus, 1 terus. Nah, biar bagus kita tambahin ke banyak sih. Nah, banyak 1 1 terus. Nah, gimana jadinya kalau misalnya menggunakan static di sini? Nah, dia akan bertambah 1 2 3. Kenapa bisa yang tadi sebelumnya 1 1 terus dan yang tadi yang static bisa 1 2 3? Karena di sini, di staticnya sini, tadi sebelumnya jadi si variabel x ini kita keluarkan 1 dulu di sini, 1, kemudian plus plus, harusnya kan udah 2 nih. Nah, si static ini fungsi untuk menyimpan 2 itu, kemudian dikeluarkan lagi. Kita ulangi lagi di sini. Tadi udah nilai 2, kita keluarkan 2 di sini, hasilnya 2. Nah, tambah lagi 3, sini berubah lagi jadi 3. Begitu. Oke. Mungkin cukup sekian video hari ini. Video kali ini kurang lebih mohon maaf. Terima kasih, sampai jumpa, sampai video selanjutnya. Dadah.